اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن منشور النصيحة, sesungguhnya nasihat-nasihat yang tersebar, yuktabu, ditulis, fi ma'danir risalati, di dalam risalah-risalah kenabian yang diibaratkan seperti tambang. Ingkana, kalau ada, qad balaghaka, telah sampai kepada engkau, nasihatun, satu nasihat dari nasihat-nasihatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu hajatin, maka hajat apakah, laka, bagi engkau, fi nasihati, di dalam meminta nasihat kepadaku. Wa illam tablughka, kalau nasihat itu belum sampai kepada engkau, fakul, maka katakanlah, li, kepadaku, madza, apa, hassalta, yang telah engkau hasilkan selama ngaji, fi hadhihi sinina, di dalam tahun-tahun al-madiyati, yang telah lalu. Jadi sebagaimana diceritakan bahwasannya ada seorang murid yang telah lulus, nulis surat kepada Imam Ghazali untuk dituliskan nasihat-nasihat khusus untuk pegangan hidupnya. Maka Imam Ghazali sebelum memberikan nasihat kepada beliau, Imam Ghazali menjelaskan, nasihat-nasihat dari Nabi itu sudah banyak. Kamu sudah baca hadis, sudah ngaji bertahun-tahun, itu semua sudah kamu pelajari. Maka sebetulnya, wahai muridku, engkau ini sudah tidak perlu dengan nasihatku lagi. Lah engkau sudah dinasihati Nabi loh. Kok masih minta nasihat saya, itu untuk apa? Tetapi walaupun Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan sebetulnya nasihatku tidak kamu perlukan karena kamu sudah mendapatkan nasihat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tetap akan memberikan nasihat kepadamu dari penjelasan dari sabda-sabdanya Rasulullah SAW. Maka beliau mulai menasihati muridnya. Ayyuhal waladu, wahai anakku, min jumlati ma, termasuk dari apa, nasaha, yang telah memberi nasihat, bihi, dengannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ummatihi, atas umat beliau, qauluhu alaihi salam, adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Alamatu i'radillahi ta'ala, tandanya Allah berpaling, anil abdi, dari seorang hamba, ishtighaluhu, adalah sibuknya hamba tersebut, bima, dengan perkara, la ya'nihi, yang tidak ada gunanya. Masya Allah, ini nasihat pertama ini sudah betul-betul menyadarkan kita. Seorang manusia ini selamat atau tidaknya itu tergantung
Allah memandang dia dengan pandangan rahmat, atau Allah berpaling dari memandang dia. Orang itu kalau sudah dipandang Allah dengan pandangan rahmatnya, maka dia jadi santri yang dirahmati. Dia makomi jadi dai yang dirahmati. Dia menikah maka menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena Allah memandang dia dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayangnya. Orang itu kalau dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya, bagaimanapun keadaan dia, bagaimanapun bentuknya dia tetap sukses, dia tetap mulia, dia akan menjadi penduduk surga. Semoga termasuk kita. Tapi kalau Allah itu sudah berpaling dari seorang hamba, na'udzubillah, bagaimanapun keadaan dia di dunia, yang cinta kepada dia banyak, yang memuji dia banyak, Allah memberikan wajah yang begitu tampan, kekayaan yang begitu melimpah. Kalau Allah berpaling, maka semua kehebatan itu enggak ada gunanya. Semua kehebatan itu tidak akan membahagiakan dia di dunia, apalagi di akhirat. Nah, terus untuk mengetahui Allah itu memandang kita dengan rahmat apa tidak, gimana Pak? Nah ini ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Tandanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berpaling dari seorang hamba adalah hamba itu akan sibuk dengan perkara yang enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya untuk dunia dia, enggak ada gunanya untuk akhirat dia. Maka kita lihat kehidupan kita ini. Detik-detik yang kita lewati semasa hidup kita. Menit-menit yang kita lalui semasa hidup kita. Hari-hari yang kita jalani selama hidup kita. Bulan-bulan yang telah datang kepada kita. Ini kita menjalaninya ini dengan perkara yang ada gunanya apa tidak? Kalau kita sibuk dengan perkara yang enggak ada gunanya, lihat-lihat Instagram, lihat video pendek, lihat video lucu, alamatu i'radillah. Ini termasuk bagian dari tanda Allah sudah tidak peduli lagi dengan kita. Bukan hanya tidak peduli, Allah berpaling, i'rad, berpaling. Sudah malas lihat kita. Ini hamba saya suruh ibadah, kok malah sibuk dengan perkara yang enggak ada gunanya. Nge-game. Maka status itu semua bagian dari perkara-perkara yang la yakni. Enggak ada keuntungannya sama sekali, urusan dunia, urusan akhirat enggak ada. Enggak ada dalam hadis man ra'a YouTuban falahu ajrun wahid. Barang siapa yang nonton YouTube melihat yang lucu, maka dia mendapatkan satu pahala. Ada hadisnya? Umpamanya ada, paling rawahul Bukhari. Bukan Bukhari, buatan Karkun sendiri. Enggak ada. Perkara enggak ada gunanya. Bahkan mainan HP enggak ada gunanya ini bukan mukhtalafih, muttafaqun alaih. Sudah disepakati. Yang menyepakati bukan ulama. Ulamanya, orang awamnya, orang fasiknya, orang kafirnya pun sepakat. Itu kalau anak-anak sekolah di Jepang sana itu, orang kafir. Maka mereka enggak boleh bawa HP. Kenapa?
Karena HP mengganggu belajar. Kafir kan? Yang jurusannya neraka itu loh, paham HP nggak ada manfaatnya. Di India itu game-game online dibatasi mainnya. Karena mereka menyadari gara-gara game online banyak orang-orang rusak. Orang kafir. Nyembahnya sapi loh. Urusan Tuhan nggak paham, urusan HP jelek itu paham. Kemudian kita, ya Allah, semoga saya jadikan ahli surga sambil main HP. Nah, Allah aja berpaling darimu kok mau masuk surga dari mana? Maka kita ini kalau pengen melihat kehidupan kita, posisi kita di sisi Allah itu jangan melihat posisi kita di mata manusia. Kadang-kadang saya ini kayaknya waliyun min auliyaillah. Kenapa? Semua orang menghormati saya. Semua cium tangan saya. Bukan patokan. Itu patokan hatimu, patokan penilaianmu nggak ada nilainya di sisi Allah. Yang ada nilainya di sisi Allah itu adalah sabdanya Rasulullah SAW. Beliau bersabda, alamatu i'radillahi 'alal 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Tandanya Allah berpaling dari hambanya ketika hamba mulai sibuk dengan perkara yang enggak ada gunanya. Maka mungkin hadis ini mungkin didengar oleh orang kafir, mungkin. Makanya orang kafir mati-matian bagaimana menciptakan alat-alat biar orang-orang iman sibuk dengan perkara yang enggak ada gunanya. Nanti kalau orang iman sibuk dengan perkara enggak ada gunanya, Allah berpaling. Kalau Allah sudah berpaling, Allah tidak akan menolong. Kalau Allah tidak menolong, orang kafir bisa menghancurkan umat Islam. Orang Islam itu bisa menang dari orang kafir karena ditolong oleh Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu an beliau pernah bayan kepada para pasukannya. Kurang lebihnya, hai pasukanku, taatlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah. Karena yang menjadikan kamu menang, yang menjadikan kamu itu hebat, itu karena ditolong oleh Allah, karena ketakwaanmu kepada Allah. Ketika engkau tidak takwa, tidak taat kepada Allah, Allah enggak cinta kepada engkau, maka statusmu dengan orang kafir sama-sama. Sama-sama tidak dipandang oleh Allah. Kalau sudah tidak dipandang, maka yang menang adalah yang banyak. Yang menang adalah yang kuat. Nah, orang kafir ini paham. Maka kalau pengen menghancurkan umat Islam, enggak langsung diajak zina, diajak maksiat. Enggak. Kasih aja HP. Biar mereka sibuk dengan perkara enggak ada gunanya. Akhirnya Allah enggak melihat mereka lagi. Allah enggak memandang dengan pandangan rahmat. Ketika Allah sudah tidak memandang dengan pandangan rahmat, orang kafir datang, sekali serang, habis. Maka dari itu kita belajar tinggalkan perkara yang enggak ada gunanya. InsyaAllah. Nah, bagaimana caranya biar kita ini bisa meninggalkan perkara yang enggak ada gunanya? Di antara caranya, sebelum melakukan sesuatu, direnungi dulu. Sebelum melakukan sesuatu, direnungi dulu. Saya ini mau melakukan ini secara Islam boleh apa tidak? Setelah hukum secara Islam, kira-kira Allah senang enggak saya melakukan hal ini? Kira-kira saya untung di akhirat apa enggak melakukan hal ini? Kalau kita ini merenung dulu sebelum melakukan sesuatu, insya Allah ini akan meminimalkan kelakuan-kelakuan kita yang tidak ada gunanya. Perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, ini banyak keluar dari diri kita ketika kita melakukan sesuatu tanpa berpikir. Pikirannya yang dikedepankan adalah hawa nafsunya. Sepertinya enak, sepertinya asik, sepertinya enak, sepertinya asik. Ketika orang itu yang dikedepankan hawa nafsunya, tanpa disertai dengan ilmunya, disertai dengan akalnya, perenungannya, maka dia akan banyak terjerumus di dalam kerusakan. Karena apa? Karena nafsu kita ini punya karakter inna nafsa
la ammaratum bisu. Maka dari itu kita ini belajar biar hidup kita enggak sia-sia. Setiap sebelum melakukan sesuatu kita renungi dulu, insyaallah. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya, beliau itu menulis judul pembahasan kitab namanya Al-Muraqabah wal Muhasabah. Biar orang itu enggak rugi, dia menjalani hidup itu harus dengan muraqabah wal muhasabah. Muhasabah itu apa? Selalu mengecek. Ini kelakuan saya ini sudah benar apa belum? Ini kelakuan saya ini merugikan saya apa tidak? Dicek. Namanya muhasabah. Kalau muraqabah itu mengawasi. Diri saya ini sedang belok apa sedang lurus? Diawasi terus. Ketika orang dirinya selalu diawasi, kemudian setelah kerja diperiksa hasilnya benar apa tidak, insya Allah ini akan meminimalkan kerugian. Maka kita belajar seperti itu, insya Allah ya. Wa inna mra'an, dan sesungguhnya seseorang, zahabat yang hilang, berlalu. Sa'atun, satu saat. Satu saat itu satu detik. Bukan 1 jam di sini, 1 detik. Min umrihi, dari umurnya orang tersebut, fi ghairi ma, di dalam selain perkara, khuliqa, yang dia diciptakan lahu untuknya, minal ibadati, berupa ibadah, jadirun, pantas, ayatula, untuk menjadi panjang, alaihi, baginya, hasratuhu, penyesalan dia. Jadi nanti di antara penyesalan di akhirat. Bahkan di dalam hadis itu yang menyesal bukan hanya orang buruk. Yang menyesal bukan hanya orang jelek. Bukan hanya ahli neraka. Orang-orang ahli surga pun menyesal. Apa yang mereka sesalkan? Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim walam yadhkurullah fiha. 1 detik mereka lewatkan, 1 detik. Bukan 1 jam ya. 1 detik mereka lewatkan tidak digunakan untuk zikir, tidak digunakan untuk ibadah, itu ahli surga aja menyesal. Ahli surga kan? Sudah jelas dapat surga, sudah jelas dapat bidadari, sudah jelas dapat ridha Allah. Itu pun sampai akhirat, waktu yang dia sia-siakan, itu pun mereka sesali. Bagaimana dengan orang yang masuk neraka? Bagaimana dengan orang yang dimurkai oleh Allah? Nyesalnya kayak apa? Maka dari itu, waktu ini mahal. Waktu ini mahal. Jangan disia-siakan. InsyaAllah ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau memberikan perumpamaan. Perumpamaan mengenai kehidupan seorang manusia, umur seorang manusia. Beliau mengatakan, orang yang hidup di dunia ini ibaratnya seperti seseorang, seperti 3 orang. 3 orang tadi dipanggil oleh seseorang. Hei fulan, di depan sana itu ada gua. Di dalam gua itu ada berlian, ada emas, ada perak. Ambillah sesukamu, tetapi kesempatan cuma 1 kali. Orang pertama dia datang ke sana, dia nggak percaya. Nggak mungkin emas perak disimpan di gua. Kalaulah ada emas tentu sudah diambil orang-orang sebelum saya. Maka dia masuk, di dalam dia baring-baring, keluar tanpa membawa apapun. Orang yang kedua, dia masuk, dia mengatakan di dalam hati, sepertinya yang ngomong itu jujur kayaknya, tapi ya saya ngambil banyak-banyak capek, dah secukupnya aja lah. Maka dia ngambil, dimasukkan kantong kecil. Orang ketiga, dia masuk dengan keyakinan penuh. Yang ada di dalam, dia masukkan ke dalam karung. Akhirnya 3-tiganya keluar.
Orang pertama menyesal setengah mati, jungkir-jungkir nggak karu-karuan. Ternyata memang ada emasnya dan dia nggak ngambil apapun juga. Orang yang kedua, dia menyesal juga. Kenapa ngambil sedikit? Dia sudah miskin seumur hidup, kesempatan kaya cuma sekali. Ketika ngambil, dia cuma ngambil sedikit. Orang yang ketiga ngambil banyak, setelah ngambil banyak pun dia nyesal. Sebetulnya kantong saya tadi masih kosong. Coba kalau saya ngambil lagi 1 genggam, saya bisa lebih kaya lagi. Itulah ibarat manusia nanti di akhirat. Orang pertama adalah manusia-manusia na'udzubillah yang tidak percaya Allah, tidak percaya Rasulnya, tidak percaya akhirat. Mereka di dunia menuruti hawa nafsunya. Hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya. Hidup cuma sekali, enggak ada hari ke akhirat, enggak ada. Los. Dia maksiat, akhirnya berangkat ke akhirat, enggak punya apa-apa, naudzubillah. Orang yang kedua ini ya seperti kita. Percaya akhirat. Percaya enggak? Percaya surga, percaya? Percaya neraka, percaya? Kalau Anda enggak percaya, Anda bukan orang iman. Tapi Anda tidak mau ngambil bekal yang banyak. Umurnya disia-siakan untuk ngobrol. Kalau guru belum datang, ngobrol. Kalau guru datang, ngantuk. Nanti ngapalkan Quran, tahfidz, deres 10 menit awal. 2 jam setengah setelahnya, melamunkan masa depan. Bangun-bangun sudah 9:30. Disia-siakan. Akhirnya sampai akhirat punya bekal, tapi sedikit. Orang yang habis-habisan cari akhirat pun sampai akhirat masih menyesal. Ada waktu-waktu yang mereka lewatkan tidak untuk amal agama. Coba. Maka dari itu, ini waktu ini mahal, Kang. Waktu ini mahal. Di antara tangisan ahli neraka itu gara-gara mereka menyia-nyiakan waktu. Maka dari itu, ini waktu yang Allah berikan, gunakan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Waman, barang siapa, jawaza, melewati, al-arba'ina, umur 40. Walam yaglib, dan tidak mengalahkan, khairuhu, kebaikannya, ala syarrihi, atas keburukannya. Maksudnya, kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya. Fal yatajahhaz, maka hendaknya dia siap-siap, ilan nari, untuk berangkat menuju neraka. Wa fi hadhihi nasihah, dan di dalam nasihat ini kifayatun, ada satu kecukupan li ahli ilmi, bagi ahli ilmu. Jadi ini nasihat penting. Orang kok umurnya lewat 40 tahun belum jadi orang soleh, maka dia insya Allah tidak akan jadi orang soleh sampai mati. Kenapa? Karena umur 40 tahun ini adalah umur perkembangan terakhir. Umur perkembangan terakhir. Manusia ini ada masa kecil, masa remaja, masa dewasa. Selagi belum 40 masih bisa berkembang. Tapi ketika 40 ini adalah puncak perkembangan. Ketika Anda umurnya 40 kok belum jadi orang baik, fal yatajahhaz ilan nar, siap-siap berangkat ke neraka. Karena orang itu kalau sudah 40 itu istilahnya semuanya itu sudah jadi. Kalau dia itu tukang minum khamr, ya akan susah sembuh dari khamr. Kalau dia tukang main HP, ya akan susah sembuh dari HP. Kalau dia ini tukang ngerokok, ya akan susah berhenti dari ngerokok. Karena sudah terbentuk. Istilahnya batu bata itu sudah kering. Dibentuk lagi sudah susah. Makanya kata ayah saya rahimahullah ta'ala, kebanyakan wali itu diangkat ketika masih muda. Maka kalian jangan punya pikiran, nantilah insya Allah Pak, kalau sudah tua saya mau jadi orang soleh. Kok sudah tua jadi orang soleh? Zaman masih muda aja susah jadi orang soleh, gimana nanti tua? Di dalam kitab Ihya beliau, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan, manusia itu kalau pengen menunda taubatnya sampai tua, itu ibarat anak muda lihat pohon kecil. Anak muda apa? Lihat pohon kecil.
Maka anak muda tadi mengatakan, wah, saya sebetulnya bisa nyabut pohon ini, tapi saya nggak pengen sekarang, nanti aja kapan-kapan. Akhirnya 50 tahun kemudian, dia balik ke pohon itu. Apa yang terjadi? Tenaganya lemah, pohonnya tambah besar. Pohon itu nafsu. Pohon itu nafsu. Kalau masa muda saja kita tidak bisa mencabut nafsu kita yang masih kecil, karena Anda nunggu tua, maka ketahuilah nafsumu tambah tua, tambah susah ditaklukkan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazina. Orang itu kalau masih muda, ini nafsunya cuma sedikit. La'ibun walahun, main-main, berhias. Kok ini nafsunya nggak segera diberantas, dirawat terus, maka nanti akan muncul nafsu yang selanjutnya. Wa tafakhurum fil amwal wal aulad. Kalau sudah tafakhur, ini nafsunya adalah nafsu kesombongan. Nafsu kesombongan itu susah disembuhkan. Setan. Penyakitnya iblis laknatullah alaih itu adalah apa? Sombong. Nah, orang itu tambah tua, nafsunya tambah sombong, tambah sombong, tambah sombong, tambah susah diatur, tambah susah ditobati. Maka mumpung masih muda, cepat-cepat tobat, cepat-cepat daftar jadi wali. Insyaallah. Tapi Pak, saya belum merasakan kenikmatan dunia. Dunia itu kalau pengen kita cari kenikmatannya, sampai mati pun kita tidak akan pernah merasa puas. Anda punya pikiran, mumpung masih muda, saya puas-puaskan dulu. Nanti kalau sudah puas, insya Allah saya akan jadi orang takwa, akan jadi orang soleh, akan jadi orang taubat. Omong kosong kan, omong kosong. Dunia itu semakin dicicipi seperti air laut. Ketika Anda haus, minum air laut, tambah haus, apa tambah hilang dahaganya. Begitulah dunia. Ketika Anda mengikuti apa kata nafsu, nggak apa-apa dipuas-puasin dulu, malah nggak puas. Yang ada pengen coba lagi, pengen coba lagi, pengen yang lebih besar lagi, pengen yang lebih ngawur lagi, pengen yang lebih rusak lagi. Begitulah karakter manusia. Maka dari itu sudah kita jadi anak muda yang soleh, yang takwa kepada Allah, yang dekat dengan Allah. Kita tinggalkan dunia, kita gunakan hidup kita sebaik-baiknya untuk Allah. InsyaAllah. Siapa yang menjadikan hidupnya seperti puasa, maka Allah akan jadikan matinya seperti hari raya. Semoga kematian kita menjadi hari raya semuanya. Salatu